Bumi telah hidup sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Hujan turun ke bumi sekitar 4,4 miliar tahun yang lalu. Dan sekitar 3 miliar tahun yang lalu, bakteri pertama yang bisa berfotosintesis muncul. Lalu, tumbuhan mengubah cahaya matahari menjadi energi. Jamur pertama muncul sekitar 1,3 miliar tahun yang lalu. Lalu, bumi tertutup es tebal sehingga 850 hingga 630 juta tahun yang lalu. Setelah mengalami kebekuan, sekitar 600 juta tahun yang lalu, jumlah oksigen di atmosfer mencukupi untuk membentuk lapisan ozon. Lapisan ini sungguh mempercepat datangnya kehidupan. Ozon melindungi bumi dari lapisan yang berbahaya. Kelompok makhluk hidup telah mengeloni samudra pada 535 juta tahun yang lalu, dan 485 juta tahun yang lalu ikan tanpa rahang muncul, dan ikan ini adalah ikan bertulang sejati pertama. Pada 390 juta tahun yang lalu, tumbuh-tumbuhan telah memiliki daun dan akar. Pada 370 juta tahun yang lalu, tumbuhan telah memiliki jaringan khusus yang bisa menghasilkan kayu. Pada 360 juta tahun yang lalu, bumi sudah terlihat seperti sekarang, sama tetapi tidak persis. Sudah bermunculan para serangga dengan ukuran yang besar. Pada 355 juta tahun yang lalu, hiu sudah berada pada masa kejayaannya dengan bentuk seperti belut raksasa. Pada 350 juta tahun yang lalu, hewan muncul seperti kadal di zaman modern, tetapi tulang kepala dan kakinya berbentuk seperti amfibi. Dia bertelur, cangkangnya kasar dan imut. Westphalia yang merupakan transaksinya penting antara amfibi dan reptil. Ular yang sekarang kalian lihat belum muncul sehingga 350 juta tahun yang lalu. Lalu sekitar 280 juta tahun yang lalu kumbang pertama muncul. Berbagai jenis ikan di laut mulai bermunculan sekitar 251 juta tahun yang lalu, dan 5 juta tahun yang lalu Ichthyosaurus dengan tubuh panjangnya berenang di samudera seperti belut. Sekitar 225 juta tahun yang lalu dinosaurus bermunculan di darat dengan kepala kecil dan panjang. Hewan ini mempunyai tinggi 6 meter dan bagian tubuhnya yang paling berbahaya adalah giginya karena bisa menghancurkan pohon. 220 juta tahun yang lalu, hutan yang menghasilkan benih berukuran raksasa yang tumbuh dengan subur mulai muncul. Lalu hewan-hewan pemakan tumbuhan ini menjadi tumbuh besar, dan itu masuk akal karena harus menampung ususnya yang besar. Lalu sekitar 201 juta tahun yang lalu, sebuah peristiwa terjadi besar. Ini merupakan kepunahan di zaman Triasik-Jurassik. Peristiwa ini menyapu bersih spesies hewan baik di darat maupun di laut. Lalu jalan di darat dipenuhi berbagai dinosaurus seperti T-Rex yang sedang dalam masa kejayaannya. Diplodocus pertama telah memutari taman bermainnya. Raksasa ini berukuran 25 meter dengan berat 13 ton. 155 juta tahun yang lalu mulai muncul serangga penghisap darah pertama, disebut juga Noceam. 130 juta tahun yang lalu tumbuhan berbunga pertama muncul. Dia terdapat terpolinasi dengan serangga, bahkan angin lalu. 100 juta tahun yang lalu lebah pertama muncul. Di 80 juta tahun yang lalu semut pertama muncul. Lalu sekitar 65 juta tahun yang lalu peristiwa kepunahan massal terjadi. Peristiwa ini memusnahkan dinosaurus dan setengah spesies hewan lainnya, tetapi setidaknya burung-burung selamat. 1 juta kemudian, dengan musnahnya reptil raksasa, mamalia menjadi spesies yang dominan. Inilah saat pertama kali hewan pengerat muncul. Sekitar 60-55 juta tahun yang lalu muncullah primata pertama. 52 juta tahun yang lalu muncullah makhluk lain, yaitu kelelawar. Sekitar 40 juta tahun yang lalu kupu-kupu pertama telah muncul. Sekitar 35 juta tahun yang lalu aneka ragam rumput mulai menyebar. 30 juta tahun yang lalu kucing pertama telah muncul dengan tubuh yang berotot dan gigi yang tajam. Kucing itu adalah pemakan daging. Pada 25 juta tahun yang lalu, bumi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Rusa, beruang, jerapah, dan hewan yang memiliki tubuh berbulu, belalai, panjang, dan gading bengkok dan juga panjang. Itu mammoth yang ada di bumi 4,8 juta tahun yang lalu.
Sekitar 2 juta tahun yang lalu muncul satu spesies manusia, Homo habilis, tetapi ia tidak begitu mirip dengan manusia modern. Sekitar 350.000 tahun yang lalu manusia kuno yang disebut dengan Neanderthal muncul, tapi 100.000 tahun setelahnya telah muncul manusia-manusia modern. Mereka hanya memeriksa 70.000 tahun untuk menggantikan Neanderthal secara menyeluruh dan sisanya adalah sejarah. Sekian beberapa materi yang bisa aku sampaikan untuk kalian. Semoga kalian paham. Terima kasih.